Sepanjang tahun 2024 ini kita sudah mengeluarkan 6 saham dari watchlist kita ya, kita keluarkan untuk kita gantikan dengan watchlist baru. 6 diantaranya adalah saham MAPA, saham CAS, GJTL, ACES, BRIS, dan juga CAM. Di mana watchlist kami ini sudah kita perbarui, jadi ada 3 saham yang menurut analisa kami masih under value dan kita upgrade atau kita update dengan kinerja terbaru full year 2023. Ebook tersebut free, bisa di-download secara gratis ya. Linknya juga ada dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Jadi jangan lupa teman-teman untuk mendownload ebook watchlistnya ya. Sekali lagi linknya di dalam kolom komentar. Nah, sekarang saham yang kedua ya, yaitu Sido muncul. Nah, kenapa Sido ini menarik? Karena Sido ini saham yang sangat jarang di bursa kita ya. Kalau kita bicara mengenai wonderful company, seperti BRI, BCA, kemudian ICBP, nah salah satunya juga Sido muncul ini, Sido. Dan gak banyak perusahaan-perusahaan sejenis Sido ini di bursa kita. Ini sangat berbeda kalau kita bicara mengenai batu bara, tapi kalau sangat berbeda dengan batu bara maksud saya ya, Sido ini punya kekuatan produk yang sangat kuat. Market share-nya tertinggi, produknya susah digantikan. Kalau perusahaan punya produk yang susah digantikan, dia bisa mengontrol harga jualnya. Dan menurut saya, timing yang bagus untuk kita membeli saham-saham wonderful company ini saat kinerjanya juga sedang turun ya. Kita bicara mengenai ICBP ketika tahun 2022 kemarin, kuartal 3-nya rugi, harga sahamnya jatuh ke 7 ribuan gitu. Begitu recover ya sudah naik lagi. Nah sekarang kita mengharap harga ICBP turun ke 7 ribuan lagi nggak bisa gitu ya. Nggak bisa karena kinerjanya terus naik. Karena harga Indominya juga naik terus ya. Nah sama dengan Sido. Ya, Sido ini juga seperti itu. Mumpung kinerjanya sedang turun, kita terus akumulasi ya untuk Sido. Nah, kita lihat pergerakan harga saham Sido dalam jangka panjang ya. Tahun 2017 akhir sampai tahun 2022 ini naik terus nih, gitu. Seperti anak tangga. Kenapa? Karena kinerjanya naik. Ini berbeda dengan Adaro tadi ya. Kalau Adaro tadi ya gini ya, zigzag gitu, zigzag. Jadi kalau Adaro kita mau beli agak pucuk gitu ya, itu kita kurang tepat ya, akhirnya jadinya nyangkut. Tapi kalau Sido dari 2017 sampai 2022 ini naik terus ya. Kenapa? Karena kinerjanya juga naik terus. Sampai akhirnya dia jatuh. Kenapa? Karena kinerjanya turun gitu. Nah, dan ini menurut saya tepat nih, dan harga saham Sido saat ini itu sudah seperti harga saham Sido tahun 2019 ya. Tahun 2019 Sido itu ditutup di harga sekitar 600-an ya, 640-an ya. Jadi di bawah part closing tahun 2019. Nah sekarang kita lihat kinerjanya ya, kinerjanya apakah kinerjanya kalau memang lebih rendah daripada tahun 2019 ya memang wajar seperti itu ya. Oke, nah dari harga tertingginya dari all time high-nya harga saham Sido sudah turun 50% ya. Jadi wonderful company yang harga sahamnya sudah turun 50% ini menarik ya. Jadi tetap menarik untuk kita mulai akumulasi beli. Oke. Sekarang kita bicara mengenai fundamental perusahaan, mengenai produknya. Produk Sido sudah jelas ya. Jadi Sido ini dia produsen produk herbal dan suplemen terbesar dan termodern di Indonesia. Ya, memiliki lebih dari 300 SKU atau 300 jenis produk, yang dimana dari 300 jenis produk ini dibagi menjadi 3 segmen. Yang pertama segmen herbal dan suplemen. Yang kedua segmen food and beverage, yang ketiga segmen farmasi. Dan dari 3 segmen ini 62%-nya disumbangkan dari segmen herbal dan suplemen. Ya, jadi 62% kontribusi penjualannya ada di herbal dan suplemen. Ya, 35%-nya di food and beverage.
Kemudian dari produk herbal dan suplemennya ya produk unggulannya adalah tolak angin ini gitu ya. Tolak angin yang biasa kita pakai saat musim hujan ya. Oke, dari sisi produknya untuk Sido Muncul, tolak angin ini memiliki pangsa pasar 73% ya, lebih dari 70% pangsa pasar jamu modern itu dikuasai oleh Sido. Produk A ini 22%, produk B 6%. Ya, saya tidak tahu produk A dan produk B, tapi bisa dipastikan ya. Saya tidak tahu produk B, tapi bisa dipastikan produk A ini adalah antangin. Ya, jadi tetap nomor satunya adalah tolak angin dengan lebih dari 70% market share. Artinya apa? Artinya dengan Sido ini sebagai market leader yang dimana ini produknya ini benar-benar dibutuhkan masyarakat dan tidak ada penggantinya, maka Sido punya kekuatan untuk menaikkan harga jualnya. Ya, harga jual produknya tanpa harus kehilangan konsumennya, seperti itu. Nah, ini adalah histori dari harga produk tolak anginnya. Karena perusahaan punya ekonomi tinggi, dia bisa menaikkan harga jualnya. Jadi di sini ada keuntungan nih. Walaupun ya, anggap saja volume penjualannya tidak naik sepanjang harga produknya naik, maka omsetnya naik gitu kan. Itu salah satu keunggulan dari perusahaan yang punya posisi sebagai price maker ya. Kalau Adaro tadi price taker. Dia nggak bisa mengontrol harga jual produknya karena tergantung oleh harga globalnya ya, komoditas global. Tapi kalau Sido, dia sebagai price maker, dia punya kekuatan untuk mengontrol harga jualnya sendiri tanpa harus kehilangan konsumen. Dari tahun 2015 sampai 2024, harga jual dari Sido tolak angin ini selalu naik gitu ya. Ini kita ambilkan data dari berbagai sumber ya. Kalau terakhir ini kita ambilkan data dari Sido Muncul Store, yang dimana harga satu pak saset isi 12 ini ya. Satu pak itu isi 12 saset ini harganya per boxnya 46.000. Harga satu sasetnya 3.800. Saya kemarin baru beli 4.300 di apotek terdekat di rumah saya ya. Saya beli 2 box 100.000 gitu ya. Pikir-pikir ya lumayan juga ya, mahal juga sekarang nih tolak angin gitu. 100.000 2 box gitu. Ini keunggulan dari produk tolak angin di mana dia bisa menaikkan harga jualnya. Oke. Kemudian yang menariknya dari Sido ini, Sido nggak hanya puas ya, atau nggak hanya berhenti di produk tolak anginnya saja ya. Dia terus mengembangkan produk-produk baru sampai dia ketemu dengan produk-produk yang disukai masyarakat dan dikembangkan lagi. Salah satu produk baru yang kenaikannya cukup signifikan ya di tahun 2023 kemarin adalah ini Alangsari ya, dan juga Esemak ini. Ya, jadi Esemak ini kenaikannya lebih dari 100% tapi masih berkontribusi 1%, masih kecil ya. Jadi ruang tumbuhnya masih tinggi. Kemudian untuk segmen RTD ya, RTD ready to drink ini ya, ready to drink ini untuk merek Alangsari ini tumbuh 3 kali lipat sejak peluncuran pada kuartal 4 tahun lalu. Tahun lalu ini maksudnya tahun 2022 ya. Jadi dalam 1 tahun naik sekitar 3 kali lipat ya. Jadi memang bagus. Jadi Sido ini selalu dia berinovasi untuk menciptakan produk-produk baru tanpa meninggalkan produk lamanya, yaitu tolak angin. Ya, ini menariknya ini. Nah, sekarang kan pertanyaannya, kenapa kok harga jualnya sudah naik, kemudian ada produk baru yang secara volume naik, kinerjanya tetap turun kan gitu kan? Pertanyaan seperti itu kan. Kenapa kinerjanya tetap turun? Tahun 2023 kemarin, segmen herbal turun 12%, segmen food and beverage turun 3%, segmen farmasi turun 26%. Kenapa? Karena kelesuan ya di sini. Oke, pertama itu kinerjanya turun, yang kedua beban operasionalnya naik. Naiknya sih sebenarnya nggak terlalu signifikan ya, 2%. Kenapa? Karena faktornya adalah daya beli masyarakat yang turun. Gitu ya. Jadi pemaparan dari manajemen kenapa kinerja dari Sido Muncul sendiri di tahun 2023 kemarin turun. Karena faktornya adalah daya beli masyarakat yang turun ditambah dengan harga kebutuhan pokok yang naik.
Ya, harga kebutuhan pokok yang naik. Jadi konsumen lebih selektif dalam berbelanja untuk barang-barang yang menjadi prioritas mereka ya. Jadi masyarakat ini mengurangi membeli jamu modern karena mengutamakan membeli barang-barang kebutuhan pokok seperti beras dan sebagainya yang tahun kemarin naik kan gitu kan. Dan menurut saya salah satu hal lainnya adalah karena musim panas yang berkepanjangan. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai tolak angin ini adalah produk-produk yang enak dikonsumsi saat musim hujan kan gitu ya. Kalau musim panas kayaknya kok ya konsumsinya menurun. Saya sendiri juga baru mulai minum tolak angin ya kira-kira saat musim hujan ini ya. Kalau kemarin pas lagi panas-panasnya itu kok kayaknya nggak pernah gitu ya membeli tolak angin gitu. Nah itu tambahan menurut saya pandangan saya kenapa masyarakat menurun untuk pembelian tolak anginnya. Tapi bukan berarti menurunnya masyarakat membeli tolak angin itu karena kompetitor, bukan. Ya, jadi ini harus kita pahami dulu. Kalau karena kompetitor berarti market share-nya turun, ya. Masyarakat mengalihkan produk dari membeli tolak angin menjadi antang misalnya, ya. Tapi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena market share-nya masih naik, ya, masih 73% bertahan di sini. Ya, nah, jadi di sini. Tahun 2023 masih bertahan 70%. Artinya apa? Artinya ya memang konsumsi masyarakatnya ini turun. Jadi saya juga meyakini produk-produk seperti antangin maupun yang lainnya, herbal yang lainnya itu juga mengalami penurunan di tahun 2023 kemarin. Ya, ya jadi masalahnya di situ ya. Kemudian di sisi lain adanya kenaikan beban operasional ini karena dia sedang brand awareness untuk produk-produk yang tadi ya seperti Alangsari maupun Semaknya itu tadi. Oke, nah lalu bagaimana dengan tahun 2024 nanti gitu ya. Nah, di sini kalau kita baca public expose-nya outlook untuk tahun 2023 ini public expose-nya masih posisi kuartal 3 ya. Kuartal 3 tahun 2023 di mana memprediksi kuartal 4-nya ada recover ya, peningkatan positif pada kuartal 4 karena mulai masuk musim hujan. Tapi memang target dari manajemen tahun 2023 ini kinerjanya tetap turun. Tapi untuk tahun 2024 manajemen mentargetkan bahwa dia akan naik ya. Jadi Sido ini targetnya adalah kenaikan kinerja 10% untuk tahun 2024 ya. Jadi ini bagus ya, bagus. Ya salah satunya ini beberapa kalau kita baca Q&A-nya, jadi penurunan kinerja Sido akibat cuaca panas ekstrim, El Nino, manajemen menjawab betul ya, karena tolak angin merupakan produk yang banyak dikonsumsi pada saat musim hujan. Ya, di samping itu karena daya beli masyarakat yang kemarin juga melemah. Sedangkan kuartal 4 terlihat adanya perbaikan, itu yaitu dari manajemen. Nah, kita juga ngelihat nih, karena manajemen mengatakan bahwa produk tolak angin adalah produk yang enak dikonsumsi saat musim hujan, ya memang demikian ya. Sekaligus kita cari data nih, bagaimana ramalan cuaca ya. Ramalan cuaca untuk tahun 2023 kemarin, memang musim hujan startnya dimulai di bulan Desember 2023. Dan untuk tahun 2024 dari Februari sampai April ini masih menjadi cuaca hujan dengan curah hujan menengah hingga tinggi ya. Jadi musim hujannya kurang lebih sampai kuartal 1 2024 untuk curah hujan yang tinggi ya. Kemudian mulai berangsur-angsur merendah masuk musim di pertengahan tahun sampai semester terakhir ya. Kemudian selanjutnya yang perlu juga kita perhatikan adalah ekspektasi dan target perusahaan di tahun depan. Tahun depan ini maksudnya tahun 2024 ini. Perseroan optimis akan naik di atas 10% untuk top line maupun bottom line ya. Jadi manajemen sendiri optimis tahun 2024 kinerjanya akan naik 10%, baik penjualan maupun laba bersih. Ya, dan ini bagus. Nanti akan kita lihat kuartal 4 beneran recover atau enggak.
kemudian tahun 2024-nya seperti apa. Tapi kita ancang-ancang tahun 2024 ini ada optimisme dari manajemen untuk naik. Faktornya tadi ya, daya beli mulai pulih, dan menurut saya salah satunya musim hujan telah tiba gitu. Musim hujan telah tiba. Di sisi lain market share-nya masih tinggi, harga jual tolak anginnya juga sudah naik. Ya, jadi itu kombinasi yang meyakinkan saya bahwa kinerja SIDO di tahun 2024 ini akan naik seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke laporan keuangan. Laporan keuangan kalau SIDO nggak perlu kita khawatirkan ya. Secara neraca sangat sehat dengan total aset 3,7 triliun rupiah, 783 miliarnya berupa kas atau sekitar 20% lebih berupa kas ya. Sekali lagi kalau perusahaan punya kas yang besar, otomatis likuiditas tinggi, otomatis potensi gagal bayarnya pun juga rendah. Ya dilihat dari dilihat dari liabilitasnya pun secara neraca ini ya sangat sehat ya. Total liabilitasnya 345 miliar, di mana kasnya 783 miliar. Kalau SIDO mau melunasi semua hutang-hutangnya, ya bisa gitu ya. Tanpa harus dia cari duit dari kegiatan operasionalnya, dia pun bisa melunasi liabilitasnya. Ya jadi memang SIDO ini salah satu wonderful company di mana produknya sangat kuat ya, tidak tergantikan. Yang kedua neracanya sangat sehat. Ya, bahkan tidak memiliki hutang buruk sama sekali, tidak memiliki hutang bank sama sekali. Ini menarik sekali. Di sisi penjualan, di sisi kinerja operasional yang membuat harga sahamnya turun karena kinerjanya turun ya. Penjualannya turun 10%, laba brutonya turun 9%. Kalau tadi dikatakan ada kenaikan beban operasional, sebenarnya nggak terlalu signifikan ya, nggak terlalu signifikan. Laba bersihnya turun 19%. Jadi ini yang menarik. Laba bersihnya turun 19%, sedangkan harga sahamnya dari tahun 2022 ke 2023 turun 50% ya. Jadi saya menganggap turunnya pun juga sudah kebablasan ya. Di sisi laporan arus kasnya pun juga positif, positifnya sangat bagus ya, dan ini normalnya ya seperti ini ya. Laporan arus kas operasi lebih tinggi dari laba rugi. Ya, oke. Sekarang kita hitung-hitungan valuasi ya. Jadi kalau memang SIDO ini ibarat secara neraca ini nggak perlu kita ragukan gitu ya. Baik, oke, SIDO. Tadi kita ingat ya, secara grafik chart harga saham SIDO saat ini itu mirip seperti harga saham SIDO tahun 2019 ya, bahkan lebih rendah dibandingkan closing dari harga SIDO tahun 2019 lalu. Ya, jadi kita lihat di sini untuk kinerjanya di sini pendapatan laba kotor dan juga laba bersih mengalami penurunan. Ya, secara kuartalan di tahun 2023 ini sejak kuartal 1 memang turun ya. Kuartal 1 turun, kuartal 2-nya juga turun, kuartal 3-nya juga turun. Seperti itu ya. Nah, anggap saja laba bersih tahun 2023 di kuartal 4 itu sama dengan kuartal 3. Tadi kan manajemen mengatakan kuartal 4 2023 ini ada perbaikan kinerja gitu ya. Nah, maka kita anggap saja ya, labanya, terutama labanya ini sama dengan kuartal 3, sekitar 131 miliar. Maka ketemu angka laba 718 miliar untuk posisi akhir tahun 2023 atau turun 35% secara tahunan. Nah, sekarang kita hitung ya, valuasinya di harga 550. Nah, kita lihat histori kinerjanya seperti ini ya. Jadi setelah naik dia turun gitu ya. Dia turun. Ya, ini sama, setelah naik dia turun. Oke, kemudian kita masuk ke valuasinya. Di harga 550 ya, 550 ini menunjukkan valuasi PBV 4,8 kali. Oke, kemudian kita lihat ROE-nya. Ini DER-nya kosong ya, jadi sangat bagus. Nah, 4,8 kali. Murah nggak ya? Ini berbeda dengan batubara ya. Batubara 0, sekian kali itu murah. Tapi kalau kita
inginkan Sido di PBV 0,8 kali ya kayaknya tidak mungkin ya, kecuali kalau Sido dia akuisisi tambang batu bara ya mungkin bisa jadi itu PBV-nya jadi 0, sekian kali. Tapi kalau kita mengharapkan Sido PBV-nya di 1 kali pun itu berat. Kenapa? Karena ini wonderful company. Ya, wonderful company. PI rasio pengennya untuk Sido di 3 kali ya ini juga berat. Ya, karena kenapa? Karena ini juga wonderful company. Nah, maka yang di sini yang kita lihat adalah kita lihat labanya saja, kinerjanya saja. Bahkan kalau harga 4,8 kali pun secara histori, ya ini menurut saya tetap masuk akal gitu ya. Tahun 2019 PBV-nya 6 kali ya dengan ROE 26%. Tahun 2020 PBV 7 kali, 2021 juga 7 kali, saat harga sahamnya tertinggi kemarin juga sekitar 6-7 kali. Ya dengan ROE di atas 30% ya. Kemudian 26%, 22% proyeksi di laba dengan turun 35%, proyeksi ROE sampai 21% ya. Menurut saya masih bagus. Cuman ROE ini juga harus kita perhatikan. Kenapa? Karena dividen payout rasionya tinggi. Kalau dividen payout rasionya sampai 90%, maka otomatis ekuitasnya nanti akan berkurang lagi gitu ya. Karena saldo labanya turun ya. Jadi ROE-nya bisa juga nanti kalau misalkan dividennya sudah dibagikan semua, ROE-nya naik lagi gitu kan ya. ROE-nya bisa naik lagi. Nah, maka untuk perusahaan-perusahaan seperti Sido yang dividennya selalu 100%, ya ini ROE juga bisa kita sedikit kesampingkan. Yang kita ngelihat adalah prediksi laba. Ya, jadi ketika labanya turun, ini kesempatan kita untuk masuk. Ya, PI rasio 22 kali ya karena memang labanya turun. Karena kalau labanya naik, PI rasionya bisa lebih kecil seperti itu. Ya, jadi hal yang wajar. Ya, jadi sekali lagi untuk saat ini menurut saya harga saat ini pun ini masih harga yang masuk akal ya, reasonable price. Karena secara histori tahun 2019 sampai tahun 2022 historinya selalu di angka 6 kalinya ya. 6 kalinya dengan PI rasio secara tahunan itu sekitar di atas 20-an% ya, sama ya 21%. Berapa dividennya, potensi dividen yang bisa kita terima? Seandainya secara histori rata-rata 90% dividen payout ratio yang diberikan Sido gitu ya, maka bisa kita ancang-ancang untuk 90% dikalikan potensi laba, ketemu angka sekitar 3-4% ya. Ini harganya 550. Kalau 520 harga sekarang ya lebih tinggi lagi 4%. Jadi sekitar 3-4% dividend yield di harga 550. Tergantung labanya nanti. Cuman sekali lagi untuk wonderful company seperti Sido ini yang kita prediksi adalah potensi labanya. ROE, PBV, PI rasio memang tidak akan bisa semurah batu bara. PBV 1 kali 0, sekian kali untuk Sido jelas tidak mungkin kecuali kalau Sido tiba-tiba dia akuisisi tambang batu bara. Sekali lagi seperti itu ya. Bisa jadi PBV-nya turun lagi jadi 1 kali. Tapi kalau Sido masih seperti sekarang, masih selalu ekspansi, memikirkan produk baru, produk lamanya juga selalu dinaikkan, harganya dinaikkan, konsumsinya tetap sama, market share-nya tetap sama, maka kita masuk di PBV 4 kali pun itu menurut saya masih harga yang wajar. Jadi untuk Sido sendiri bisa kita simpulkan seperti ini ya. Kinerja tahun 2023 turun karena memang secara kuartal 3 juga turun, tapi sebenarnya manajemen mentargetkan kuartal 4 ada perbaikan sehingga kinerja year on year-nya turunnya itu sekitar 10-an% gitu. Itu kalau saya baca-baca di public expose-nya. Tapi anggap saja kuartal 4 belum pulih ya atau kinerjanya sama dengan kuartal 3, maka tahun 2023 kuartal 4 tetap turun ya. Jadi fasenya berusaha turn around ya. Jadi belum terkonfirmasi turn around tapi masih berusaha turn around. Secara risiko rendah, kenapa neracanya sangat sehat, hutangnya nggak punya, dividennya pun juga menarik ya, 3-4%. Menurut saya ini juga worth untuk kita
sebagai ongkos tunggu ketika harga sahamnya nggak mau naik. Ya, harga di bawah 550 ya menurut saya murah sih ya, under value, atau kalau kita misalkan bilang PBV 4 kali itu tidak termasuk murah, ya sudah, ini masih termasuk reasonable price, harga yang masuk akal atau harga yang wajar. Ya. Prospek tahun 2024 kinerjanya naik. Jadi saya optimis naik. Kenapa? Karena tadi daya beli yang mulai membaik, plus yang kedua sudah mulai datangnya musim hujan. Ya, salah satu faktor orang-orang mengurangi konsumsi tolak angin tahun 2023 kemarin karena musim panas yang berkepanjangan, El Nino ya. Sudah El Nino, daya beli masyarakat turun, harga bahan pokok naik, ya sudah kena sentimen negatif untuk SIDO. 2024 saat ini sudah mulai masuk musim hujan. Dengan adanya pemilu lokal kita, ekonomi menurut saya akan bergerak menjadi lebih baik ya, sehingga daya beli juga akan membaik ya. Jadi saya optimis untuk tahun 2024 kinerja SIDO naik ya. Maka belinya kalau saya sendiri lamsam. Misalkan kita alokasikan 15% di SIDO, ya sudah langsung beli 15% ya, di bawah harga 550. Kenapa walaupun kinerja belum terkonfirmasi turnaround, saya optimis, istilahnya saya tips dari saya adalah beli lamsam, karena keyakinan untuk kenaikan kinerja di tahun 2024 itu ada. Kalau Adaro tadi masih nanggung gitu ya, masih nanggung. Apakah harga batu bara bisa naik atau tidak, itu masih nanggung. Tapi di sisi dividennya sebenarnya menarik ya. Cuman karena kinerjanya kita masing-masing lihat, ya belinya bertahap menurut saya oke. Tapi kalau SIDO menurut saya beli lamsam juga oke. Yang perlu kita perhatikan adalah kinerja kuartal satunya ya. Jadi gongnya adalah kuartal 1 2024 ini. Kalau misalkan kuartal 4-nya membaik, ya bagus gitu ya. Dan itu harapan kita, karena harapan manajemen ya, karena manajemen mengatakan kuartal 4 membaik, jadi penurunan secara year on year-nya sekitaran 10% ya, dan 2024 optimis kinerjanya naik. Ya, saya sendiri pun juga optimis SIDO di tahun 2024 ini kinerjanya naik. Jadi tipsnya adalah beli lamsam.